Cipahare ini terletak di Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Banyak sekali koleksi berbagai benda peninggalan sejarah Kerajaan Pajajaran dan kehidupan masyarakat Sunda serta zaman prasejarah. Dari paguyuban Cipahare memiliki ide atau gagasan untuk membuat museum kecil, sehingga terbentuklah Museum Cipahare. Disebut Cipahare karena diambil dari nama pohon pada zaman Pajajaran. Pohon itu nilai sejarahnya sangat tinggi dan juga salah satu pohon yang dikeramatkan dan menjadi simbol kerajaan Pajajaran. Kebetulan pada hari ini ada jadwal penari sanggar, yaitu hanya di hari Sabtu dan Minggu. Dan tak lupa juga di sini tidak hanya ada bukti artefaknya saja, bahkan di sini juga terdapat perpustakaan untuk umum. Dan ternyata ada sumber-sumber sejarah tulisan zaman kuno loh, hingga sekarang masih disimpan di museum ini. Kertasnya pun masih kertas zaman kuno. Akan tetapi tidak bisa sembarangan orang untuk dilihatkan kepada pengunjung, kecuali pengunjung itu sudah diizinkan oleh pemilik museumnya. Museum ini baru diresmikan pada tahun 2017 dan mendapatkan izin penyelenggaraan serta diresmikan juga oleh Wali Kota Sukabumi pada tanggal 25 Maret 2017. Museum ini sudah banyak wisatawan yang sudah datang ke museum ini, seperti orang Belanda, Jepang, Meksiko, Polandia, hingga Spanyol. Adapun benda peninggalan sejarah yang menjadi koleksi museum ini, seperti bedog atau golok, tombak, keris, dan kujang. Nah, semua itu adalah peninggalan dari Kerajaan Pajajaran. Kemudian ada benda lainnya berupa patung atau arca yang merupakan peninggalan zaman Polynesia. Benda yang bersejarah yang menjadi koleksi tidak hanya dari wilayah Jawa Barat atau Kerajaan Pajajaran saja, akan tetapi ada beberapa koleksi pusaka dari Kesultanan Banten serta Mataram. Di sini juga terdapat carita parahyangan atau naskah kuno yang dibuat pada akhir abad ke-16 yang menceritakan tentang sejarah tanah Sunda. Pada masa Hindu-Buddha terjadilah bersatunya dua kerajaan. Dengan menyebut nama Sanjaya, anak Sena penguasa Galuh, Ajasena ini diserang oleh Rahyang Purbasora dan dibuang ke Gunung Merapi. Setelah dewasa, Sanjaya kembali merebut kekuasaan dari Rahyang Purbasora dan kemudian bertahta di Galuh. Wilayah Galuh ini berada di Jawa Barat bagian timur. Raja Sanjaya kemudian menikah dengan putri Tarusbawa yang bergelar Polhan atau yang dipertuan, yaitu di Sunda. Karena perkawinan ini, Sanjaya juga berkuasa di Kerajaan Sunda yang wilayahnya berada di sebelah barat Sungai Citarum. Sejak itu, Sanjaya berhasil menyatukan dua kerajaan besar, yaitu Galuh dan Sunda. Yang kepala arca ini itu hasil dari penelusuran ke daerah Gunung Arca. Posisinya di seberang di Kecamatan Ngalindung sih, Gunung Arca. Wilayah ini masih masuk wilayah Baros. Nah, di sana kita menemukan satu kepala arca ini. Terus ini memang udah masuk zaman klasik dulu. Ini udah melalui hatak Joro berarti peninggalan pada masa kolonial.
Pedang ini diwariskan secara turun-temurun yang pernah digunakan oleh salah satu pejabat Belanda di Sukabumi. Dari bentuk dan modelnya, pedang ini kemungkinan besar dibuat di Cikeruh, Sumedang. Lalu di sini juga ada gobong atau golok yang panjang, yaitu senjata yang identik digunakan oleh para Jawara pada masa lalu. Gobong tersebut peninggalan leluhurnya yang diwariskan secara turun-temurun dan pernah digunakan dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Lalu ada tombak Kluk 7, yaitu peninggalan dari keluarga Kesultanan Cirebon. Di sini juga diabadikan foto-foto makam yang berada di sekitaran kota Sukabumi. Menurut informasi yang saya baca, di sini ada makam Pangeran Safiuddin Al-Matromini, makam Mbah Aliyin Aliyuddin, makam Mama Jupri, dan makam Mama Sayur. Dan di bagian sebelah sini ada peninggalan-peninggalan dari Jepang, yaitu keramik dan tembikar pada abad ke-19 sampai 20. Lalu ada fragmen keramik, piring kuno, bokor. Nah, bokor ini yaitu sebuah tempat yang digunakan untuk membuang ampas ketika nyeri atau nyepah. Selain ini juga bokor-bokor kecil tempat menyimpan sirih, kapur, dan gambir. Berdasarkan informasi yang disampaikan bahwa bokor ini adalah peninggalan Wadana Sihelang Raden Mas Jajil Rana tahun 1880. Ada petromak juga, yaitu alat penerangan lampu yang menggunakan bahan bakar minyak tanah. Lalu ada kayu bakar dan alat-alat zaman kuno lainnya. Jika kita datang ke museum ini, kita seperti kembali lagi pada zaman kuno. Semuanya itu serba sederhana. Yang perlu kita ingat adalah hal yang sudah terjadi tidak akan pernah bisa terulang kembali, karena kesempatan kedua akan sangat berbeda besar dengan kesempatan pertama. Demikianlah video dari saya. Semoga bisa memperluas ilmu pengetahuan kita tentang jejak peradaban yang berada di Sukabumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.